Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada anak didik kami sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita yang ketujuh ini bersama saya Bapak Amran Sinaga. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang nilai keadilan, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperjuangkan nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan suatu nilai yang sangat penting yang dirindukan oleh setiap orang. Siapa saja selalu menginginkan, merindukan kejujuran. Maka lewat pertemuan ini, apa yang mau kita capai dalam pertemuan ini adalah dengan pelajaran tentang nilai kejujuran ini. Yang pertama, setelah mempelajari nilai kejujuran ini, kita mengetahui, memahami apa itu kejujuran. Kemudian yang kedua, apa dampak atau akibat dari kejujuran maupun ketidakjujuran. Kemudian yang berikut, kita akan memahami apa pandangan kitab suci maupun pandangan gereja tentang kejujuran. Dan yang terakhir adalah dengan mempelajari materi ini, kita mampu bertindak dengan memulai dari sendiri untuk bertindak jujur. Maka di sini saya akan menunjukkan, membagikan PowerPoint sebagai bahan materi yang akan kita bahas lewat video pembelajaran ini. Sebagai hantaran, nilai kejujuran nampaknya dalam sekarang ini, ya akhir-akhir ini, sangat mahal untuk ditemukan dan sesuatu yang sangat langka dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dan demikian juga di dalam dunia pendidikan. Contohnya dalam kasus ujian nasional, masih sering kita dengar banyak lembaga pendidikan yang mencoba merekayasa proses ujian demi meluluskan para peserta didiknya. Kemudian juga dalam bidang moral, politik maupun ekonomi, masih marak terjadi tindak korupsi sampai saat ini. Hampir di seluruh tindakan-tindakan yang diproses hukum, bisa dikatakan banyak sekali yang berkaitan dengan tindakan-tindakan korupsi. Kemudian apa itu arti kejujuran? Kejujuran itu merupakan bagian dari sifat positif manusia. Jadi kalau dikatakan dia merupakan sifat yang positif, berarti itu adalah mau menegaskan bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap orang, yang selalu didambakan oleh setiap orang. Kejujuran itu merupakan harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi. Kenapa? Karena ketika orang jujur, maka orang lain akan senantiasa memberikan kepercayaan kepada kita. Jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, artinya di sana bahwa kejujuran itu tidak hanya soal menyangkut hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menyangkut hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita juga dituntut untuk tetap jujur kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kejujuran itu adalah kesesuaian, keselarasan antara apa kata hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi hendaknya ketiga aspek ini sejalan. Kejujuran itu diikat oleh hati nurani manusia. Bahwa kejujuran dan hati nurani itu merupakan anugerah Tuhan. Jadi kejujuran itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kita mampu hidup jujur karena Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Kenapa? Karena kejujuran itu diikat oleh hati nurani. Kita paham, kita mengerti seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas 10, bahwa hati nurani itu selalu terkait dengan suara Tuhan.
Kemudian selain kejujuran sebagai suatu sikap, kejujuran juga mengandung kondisi, situasi. Ketika ada kejujuran, maka situasi, kondisi itu akan terasa indah, membuat hidup kita menjadi terasa tentram tanpa ada tekanan dari luar maupun dalam batin kita sendiri. Kenapa? Karena memang ketika ketidakjujuran yang ada, ketika kebohongan yang ada, maka hidup kita pun tidak akan merasa nyaman. Kebohongan yang pertama selalu diikuti oleh kebohongan yang kedua dan berlanjut terus untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Kebohongan itu sangat membuat orang lelah, capek, dan bisa membebani hati nurani, membebani diri kita sendiri, membuat hidup kita tidak nyaman dan diselubungi rasa was-was. Kenapa? Ya, ketika kita berbohong, kita akan selalu dibayangi oleh ketakutan ketika kebohongan kita itu bisa terbongkar. Nah, di sini ada contoh kasus kejujuran, sebuah kisah seorang anak kecil yang mengembalikan tas berisi uang 50 juta yang ditemukannya kepada pemiliknya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari contoh ini, nanti bisa baca sendiri kisahnya, bahwa si anak kecil lebih mengutamakan kejujuran daripada uang seharga 50 juta rupiah. Apa yang menjadi akibat dari ketidakjujuran? Sebagaimana dikatakan oleh Robert Innes dalam penelitiannya tentang ketidakjujuran, bahwa dia mengatakan ketidakjujuran itu menular seperti virus, dan semakin sering kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbohong, maka kemungkinan besar kita juga akan tertular dengan sifat yang buruk itu. Kemudian yang kedua adalah ketidakjujuran akan merusak kepercayaan. Hubungan baik bisa terjalin karena kepercayaan, itu benar ya. Nah, saat dua orang saling percaya, mereka akan merasa tenang dan aman. Tetapi membangun rasa percaya ini tidak bisa sekali jadi. Nah, butuh waktu. Orang yang bisa saling percaya karena apa? Karena saling bergaul, sering berbicara dengan jujur, dan tidak saling egois. Tetapi kepercayaan yang sudah sekian lama terbangun, saling percaya, saling mendukung, saling meyakini satu dengan yang lain yang sudah terbangun begitu lama, bisa tergerus, bisa terabaikan, hilang tanpa bekas, hanya karena oleh satu ketidakjujuran. Ini poin ini perlu kita sadari, ternyata sebetapa besarnya dampak yang diakibatkan oleh ketidakjujuran. Kemudian kita lihat tindakan-tindakan ketidakjujuran. Yang pertama ada plagiarisme, tindakan mengadopsi, memproduksi ide atau kata-kata dengan pernyataan orang lain tanpa menyebutkan narasumbernya. Nah, siapa sumber dari ide itu atau gagasan itu? Seolah-olah itu menjadi ide kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk ketidakjujuran. Plagiarisme karya sendiri, menyerahkan mengumpulkan tugas yang sama lebih dari satu kali untuk mata pelajaran yang berbeda tanpa izin atau tanpa memberitahu guru yang bersangkutan. Nah, ini sangat realistis ya, sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apalagi di sekolah. Manipulasi, pemalsuan data, informasi ataupun kutipan-kutipan dalam tugas akademis apapun. Nah, referensi palsu lah ini kan, seolah-olah dibuatnya ada referensi padahal bukan. Kemudian selain dari plagiarisme tadi, ada juga tindakan yang lain seperti pengelabuan, memberikan informasi yang keliru, menipu terhadap guru berkaitan dengan tugas-tugas akademik, memberikan alasan palsu tentang mengapa ia tidak menyerahkan tugas tepat pada waktunya, mengaku telah menyerahkan tugas padahal sama sekali belum. Nah, ini pun sering terjadi. Ya, kita tanya sendiri diri kita, apakah pernah atau tidak. Nah, tapi saya yakin ada yang pernah. Nah, memberi alasan kenapa belum dikirim tugasnya. Misalnya masalah jaringan lah, dan ada pekerjaan dan lain sebagainya, padahal sebenarnya tidak. Nah, tapi saya yakin ya bahwa anak-anak kami pasti ya sudah memberikan alasan-alasan yang sebenarnya ya, yang jujur. Ya. Kemudian ada menyontek, berbagai macam cara untuk memperoleh menerima bantuan dalam latihan akademis tanpa sepengetahuan guru. Kemudian ada sabotase, tindakan untuk mencegah, menghalangi orang lain
sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akademisnya yang mestinya mereka kerjakan. Nah, seperti menyobek, menggunting, bahkan menyembunyikan, mungkin yang sering terjadi di sekolah, menyembunyikan tugas temannya karena dia sendiri tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi ini salah satu tindakan yang tidak jujur, sabotase. Kemudian yang berikut, ada pandangan yang melihat tentang sekolah tidak lagi menjadi sarana wadah untuk membangun nilai kejujuran. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bukan tempat yang nyaman bagi anak-anak. Nah, si Kurt Singer ini melihat itu menjadi lingkungan yang mematikan bakat. Nah, pekerjaan kewajiban sekolah menjadi diktator, atau kampus bukan lagi tempat belajar, tempat pendidikan sekolah menjadi kegelisahan. Nah, ini pandangan. Nah, tapi apakah realitanya seperti itu? Kesudah tidak, saya kira tidak. Nah, saya cukup yakin bahwa anak didik kami masih diberikan gerak atau ruang untuk membangun diri, dan sekaligus juga bahwa sekolah-sekolah pada umumnya selalu memberikan pendidikan-pendidikan karakter untuk membangun jati diri anak-anak didiknya. Nah, sekolah itu adalah mestinya menjadi sekolah kejujuran, di mana anak-anak didik dibangun, dibentuk, dididik untuk menjadi orang-orang yang berkarakter, yang selalu bertindak jujur. Contoh, memberikan sanksi kepada mereka yang menyontek atau yang punya kopekan pada saat ujian. Ini salah satu bentuk sederhana untuk meminimalisir, sekaligus untuk mengingatkan kepada anak didik bahwa ketidakjujuran itu adalah tidak baik, tidak benar. Nah, itu contoh sederhana bagaimana sekolah sebenarnya tetap berjuang untuk membangun nilai kejujuran itu di dalam hidup anak didiknya. Kemudian kita lihat apa ajaran kitab suci tentang nilai kejujuran. Nah, di sini coba digambarkan dalam Matius 23 ayat 13 sampai 16, ayat 23, ayat 27 maupun 29. Nah, yang menceritakan tentang bagaimana seringnya Yesus bertentangan dengan kaum Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Yesus sangat sering mengkritik mereka ini. Kenapa Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat maupun orang Farisi? Karena kemunafikan. Kemunafikan juga salah satu tindakan yang tidak jujur. Kenapa dikatakan Yesus bahwa orang-orang Farisi itu orang-orang munafik? Karena Yesus sendiri melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat tidak pernah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal, pengertian kejujuran itu ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Nah, maka itulah yang disebut dengan munafik. Yesus mengajak kita untuk berkata, bersikap jujur. Yesus pernah mengatakan, jika ya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi kita harus jujur pada diri kita maupun pada orang lain. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Kemudian gereja juga mengajak dengan berpedoman kepada ajaran Yesus tentang kejujuran, menentang segala bentuk ketidakjujuran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam keluarga, orang tua diajak untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran ini pada diri anak-anaknya sejak kecil. Supaya apa? Supaya menjadi habitus, supaya menjadi kebiasaan, supaya menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Pada lingkungan kerja juga, setiap pekerja diharapkan dapat mencegah dan memberantas korupsi. Ketika kita tidak bisa terlibat untuk memberantas korupsi, minimal tidak ikut di dalam lingkaran korupsi itu tadi. Dalam lingkungan gereja perlu disadari bahwa gereja sebagai komunitas beriman tidak imun terhadap godaan korupsi. Nah, kita harus berdiri pada nilai kejujuran. Nah, nanti bisa sebagai tambahan, silakan mencoba membaca nota pastoral KWI tentang gereja terlibat dalam memberantas korupsi. Kemudian pandangan negara. Maraknya tindakan korupsi di dalam negara sangat memberi perhatian pada penyelesaian kasus KKN. Negara memiliki landasan hukum dalam memperjuangkan kejujuran dalam masyarakat. Ya, sekarang bisa kita lihat ya, dengan berdirinya lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ini sudah menunjukkan bahwa gereja
dan negara itu juga sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi. Sama-sama berjuang untuk menegakkan kejujuran di tengah-tengah bangsa Indonesia. Maka ya kita pun diajak sebenarnya untuk membantu KPK sebagai lembaga negara untuk memperjuangkan nilai kejujuran. Nah, berikut ini saya melampirkan satu cuplikan video tentang kejujuran seorang anak kecil pedagang jalanan ya yang bertindak jujur. Silahkan ditonton ya, ambil makna di dalamnya. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada kita. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami dan menjadi ya bekal kebaikan untuk diri kita, kepada anak-anak kami sebagai ya generasi bangsa yang nantinya akan terlibat dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan bermasyarakat untuk tetap menjunjung nilai kejujuran. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan nanti bertanya kepada saya secara langsung ataupun lewat WA, lewat grup kelas, supaya kita bisa membahas secara bersama-sama pertanyaan-pertanyaan ataupun kekurang jelasan di lewat materi kita yang baru kita dengarkan. Dan untuk penugasan nanti akan saya informasikan lebih lanjut lewat grup WA di masing-masing kelas. Sampai di sini, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.